Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi cari HP murah di bawah 1,5 juta tapi mau yang bagus, spesifikasinya tidak kentang dan kamera bisa diandalkan, maka bisa dipastikan HP yang satu ini cocok banget untuk kamu jadikan opsi atau pilihan. Karena seperti yang kita tahu, cari HP murah yang bagus dan spesifikasinya tidak kentang agak susah ya guys ya. Kebanyakan kalau di bawah 1,5 juta pasti dapur pacunya kurang gahar. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Buat kamu yang belum tahu, ini adalah Infinix Hot 50, salah satu produk dari Infinix yang harganya sudah semakin murah. Dari harga awal 1,7 juta, sekarang kamu bisa beli HP ini dengan harga cuma 1,4 jutaan saja. Di sini yang saya suka, walaupun harganya murah, tapi untuk urusan desain apa yang ditawarkan HP ini tidak murahan sama sekali ya guys ya. Mulai dari kombinasi warna, bodi yang solid serta kokoh hingga setup kameranya. Dan yang tidak kalah penting, untuk konsep layar yang digunakan juga sudah pansel display seperti ini, sehingga menambah kesan mewah. Pokoknya untuk urusan desain di sini saya sangat suka, karena apa yang ditawarkan HP ini sudah oke banget untuk kelas harganya, baik dari tampak belakang maupun depan. Karena jika kita cross check, untuk harga under 1,5 juta jarang ada yang punya desain bagus dan tidak lebay seperti ini. Lanjut soal layar, spesifikasi yang digunakan juga sudah oke banget. Menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi sudah Full HD+, 1080x2460 pixel. Refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 800 nit. Dimana untuk warna yang dihasilkan sudah sangat memuaskan menurut saya. Gambarnya terlihat jelas serta tajam dan untuk karakter warnanya juga lumayan pop up. Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Karena tidak hanya bagus, untuk sentuhan layarnya juga terasa responsif. Jadi sangat menarik ya guys ya. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara resolusinya hanya HD+. Dan untuk konsep layar yang digunakan juga masih water drop screen. Tapi seperti yang kamu lihat, untuk Infinix Hot 50 ini tidak demikian. Atau bisa dibilang paling up level di kelas harganya. Kemudian untuk spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori yang cukup besar 8/128GB dan masih bisa ditambah dengan microSD. Dimana kebanyakan merek lain dengan harga setara cuma punya RAM 4GB atau maksimal 6GB, tapi di HP ini sudah 8GB. Dan yang tidak kalah penting, untuk jenis ROM yang digunakan juga sudah UFS 2.2 ya guys ya, dengan skor pengujian ada di angka 43.000 poin. Jujur sangat gokil sih menurutku, tidak hanya sektor layar tapi untuk urusan memori di HP ini juga sudah up level. Karena jika kita cross check dengan harga setara, kebanyakan merek lain masih menggunakan memori eMMC dengan skor pengujian hanya di angka belasan ribu poin, tapi tidak demikian dengan HP yang satu ini. Dan masih belum cukup sampai di situ, untuk dapur pacunya di sini juga tidak kaleng-kaleng. Sudah ditenagai dengan chipset gahar MediaTek Helio G100, octa-core 2,2 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 740 dan 1834 poin untuk multicore-nya. Sementara untuk AnTuTu Benchmark, skornya tembus sampai angka 420 ribuan. Sangat tinggi untuk kelas harga di bawah 1,5 juta dan gokil parah menurut saya. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara, skor AnTuTu-nya hanya di angka 200 ribu sampai 300 ribu paling tinggi. Kemudian untuk urusan sensor, di sini juga tidak kalah menarik ya, karena seperti yang kamu lihat, HP ini sudah dibekali dengan jumlah sensor yang lengkap. Dimana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga tidak ketinggalan. Pokoknya untuk urusan spesifikasi, apa yang ditawarkan sangat oke banget di kelas harganya, dan paling up level tentunya. Kapasitas memorinya besar, sudah menggunakan UFS memori, chipsetnya gahar dan untuk sensor juga lengkap, tidak kaleng-kaleng sama sekali. Sedangkan untuk performanya, digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan lancar dan cukup satset, baik saat sedang 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Kendala seperti lag atau frame drop juga jarang saya temui. Pokoknya selama jaringan bagus, game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan lancar atau bisa dibilang playable. Lalu digunakan buat main game berat seperti PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dari apa yang saya rasakan, gameplaynya sudah lancar jaya. Tidak ada lag atau delay yang mengganggu, yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus. Mungkin yang perlu sedikit digarisbawahi, untuk giroskopnya di sini masih menggunakan virtual gyro, jadi terasa delay alias kurang responsif.
Namun yang jelas, untuk harga di bawah 1,5 juta, performa dari HP ini sangat tidak mengecewakan menurut saya. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak untuk gaming juga masih bisa banget. Pokoknya kamu tidak usah worry. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 18 watt. Yang mana setelah saya coba butuh waktu sekitar 1 jam 47 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Bukan tipe kali yang ngebut banget ya guys ya, karena adapter yang digunakan memang hanya 18 watt. Namun yang jelas untuk harga 1 jutaan menurut saya sih sudah cukup lumayan dan mampu bersaing dengan para kompetitornya. Kemudian untuk operating system atau OS, saat baru buka box, HP ini berjalan di Android 14 basis XOS 14, yang mana selama penggunaan jujur saya suka dan cukup puas. Tampilan UI-nya sudah kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di sini ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, flash layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring sudah ada. Bahkan jika kita kulik lebih dalam lagi, masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Selama penggunaan yang saya lakukan, OS-nya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada bug atau error yang mengganggu. Dan satu lagi yang saya suka, di sini juga tidak ada iklan seperti OS di HP Oppo dan Vivo, jadi makin nyaman saat digunakan. Pokoknya untuk urusan sistem, kamu tidak usah khawatir ya guys ya. UI-nya sudah kekinian, fiturnya lengkap, dan yang paling penting nyaman saat digunakan, no drama lah pokoknya. Yang terakhir untuk sektor kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera selfie yang sudah dilengkapi dengan lampu flash depan seperti ini. Untuk besaran megapiksel yang digunakan sih di sini hanya standar saja ya, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Namun kalau untuk fitur yang ditawarkan lumayan banyak. Selain foto dan video, masih ada sekitar 10 fitur lainnya yang ditawarkan. Sedangkan kalau untuk hasil fotonya bagus atau tidak, berikut adalah contoh foto menggunakan Infinix Hot 50. Dari contoh yang ada, menurut saya HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus ya guys ya, khususnya untuk kelas harga 1 juta lebih sedikit. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, tingkat kecerahannya juga oke. Dan untuk saturasi warnanya juga terbilang pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor, saat foto objek yang dekat atau bahkan pemandangan. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel, tapi secara kualitas foto yang dihasilkan juga sudah bagus. Detailnya oke, tingkat ketajamannya bagus, dan untuk karakter warnanya juga cukup fresh, baik saat foto di indoor maupun outdoor sekalipun. Pokoknya untuk urusan perfotoan jujur tidak mengecewakan ya guys ya, karena HP ini mampu menghasilkan foto yang bagus baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan, bisa banget untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk perekaman videonya, secara kualitas video yang dihasilkan juga sudah lumayan oke menurut saya, baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Videonya terlihat jelas, tingkat kecerahannya oke, dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup, bukan tipikal yang flat atau pucat. Jadi walaupun harganya murah, tapi untuk urusan kamera menurut saya HP ini sudah sangat bisa diandalkan untuk kelas harganya, dan yang pasti tidak mengecewakan, baik untuk urusan foto maupun video. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya yakin kamu setuju kalau HP ini merupakan HP di bawah 1,5 juta yang sangat worth it untuk dibeli, karena apa yang ditawarkan paling paket lengkap di kelas harganya. Mulai dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah serta kekinian dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, sudah menggunakan UFS memori, dapur pacunya GAHAR, sensor lengkap, fiturnya serba ada dan performanya bisa diandalkan. Sedangkan dari segi kamera, hasil foto maupun videonya juga tidak mengecewakan. Jadi bisa dibilang walaupun harganya murah, tapi apa yang ditawarkan tidak murahan sama sekali. Tidak heran kalau di toko oren HP ini sudah terjual lebih dari 10.000 unit. Bisa banget kamu jadikan solusi buat yang lagi cari HP baru dan murah tapi yang sudah bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Infinix Hot 50 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin di antara kamu ada yang sudah menggunakan HP ini, kamu juga bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.